Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita podcast Cinta is Love bersama Monica Amor. dan kita juga kedatangan narasumber Ustadz Ahmad Dasuki. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Baik ya. Oke. Ini alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Syawal, di mana kita masuk ke Idul Fitri, yang tentunya kita pasti akan saling bersilaturahmi juga nih Pak Ustadz dengan sesama, lalu saling memaafkan. Nah, ini kan bisa jadi momentum nih Pak Ustadz untuk kita memaafkan hal-hal yang mungkin masih mengganjal di hati kita sebagai manusia kepada manusia yang lain atau kepada saudara-saudara kita. Tapi kadang-kadang kita terhalang oleh ego, kita terhalang oleh hal-hal yang membuat kita terlalu gengsi untuk mengakui bahwa kita punya salah juga terhadap yang lain. Gimana tuh Pak Ustadz untuk kita bisa legowo, rela untuk bisa tidak hanya juga meminta maaf, tapi juga memberi maaf. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa mawalam ba'du. Mengenai masalah memaaf atau memberi maaf ya, maafkan atau memberi maaf, sebenarnya ini kewajiban, bahkan dituntut hudil afwa. Kalau bahasa Al-Quran itu maafkanlah ya, wa'mur bil ma'ruf, setelah itu perintahkanlah dengan kebaikan, wa'arid anil jahilin, jangan dianggap orang-orang bodoh ya. Jadi memang memaafkan itu susah, realitanya begitu, kenyataannya Sulit. Sebab masalah ini Allah dan Nabi Muhammad juga udah sering menjelaskan. Bahkan Nabi Muhammad ya sangat mendorong sekali ya agar kita ini jadi orang yang pemaaf. Masalah diterima atau tidak diterima itu urusan kedua. Yang penting mah kita. Sebab konteks hablum minan nas, hubungan kita sama manusia ini sebenarnya konteksnya berat. Kalau Allah, kita punya salah sama Allah kapanpun dimanapun, yakin gitu. Kalau bahasa kampung waya apa aja kita minta maaf sama Allah diterima. Ya. Kita punya dosa sama Allah, segede apapun dosa kita diterima sama Allah. Sebab Allah punya samudra ampunan yang luas. Gitu. Dan intinya innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Itu sifat Allah. Allah aja yang menciptakan manusia, yang memberi kita makan, yang ngasih kita hidup, itu maha pemaaf. Masa kita sombong amat sih? Ya, orang minta maaf kita nggak maafin, gitu kan? Sepenting mana kita di hadapan Dia? Allah aja yang istilah kata setiap hari ngasih makan kita, ngasih kehidupan kita, itu maha pemaaf. Masa kita manusia tidak ada kata maaf? Ini disebut manusia sombong. Yang boleh sombong itu cuma Allah. Makanya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan ini hadis Imam Turmudi,
dalam kitab Mustadrak Imam Hakim juga ada yang mengatakan ini hadis Imam Bukhari, ya. Salah suman kunapihi hasaballahu hisabayasir. Dari Abi Hurairah ini hadis. Ada 3 perkara di mana 3 perkara ini kalau ada sama diri kita, hasaballahu hisabayasir, Allah akan menghisab kita dengan hisaban yang ringan. Wa adkhilhu jannati bi rahmat, dan aku masukkan ke dalam surgaku dengan kasih sayang saya. Sahabat pada nanya semuanya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tu'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang pelit. Kalau memberi kepada orang yang udah biasa memberi, pamrih tuh. Kita kan biasanya begitu. Dia baik, gue kudu baik dong. Ya. Take and give ya. Dia sering ngasih, gue juga sering ngasih. Itu biasa itu. Tapi ini luar biasa. Tu'ti man haramaka. Baik. Berehan kalau kata orang Sunda mah. Gitu kan. Sama orang yang koret yang pelit. Ini jarang terjadi. Justru orang pelit kita pelitin kadang-kadang ya. Ya. Dia pernah ngasih apa sama gua? Sorry lah gua ngasih dia. Ya kan? Orang minjem duit temen sama kita. Kita lantas balik, lu pernah minjemin gua enggak? Gitu kan. Padahal mah baik sama orang pelit ini. Hasaballahu hisabayasir. Nanti hisaban kita itu dihisabnya sedikit dan dimasukin ke dalam surganya dengan kasih sayang. Satu. Yang kedua, ta'fu man dolamaka. Ya. Memaafkan orang yang telah berbuat dolim sama kamu. Ini berat nih pakai. Ya makanya ini sampai sama Rasulullah dikasih motivasi, dikasih gambaran seberapa sih balasan orang yang memaafkan orang yang telah menghina menjolimin kita. Kan gitu kan? Ya kalau kita mah kan ambil habis saja, pintu maaf udah tertutup untuk. Nah sebetulnya Pak Kiai, nah ini saya potong Pak Kiai. Misalnya nih kita dizolimi oleh orang, lalu kita didatangi orang yang menzolimi kita, lalu dia minta maaf, saya tidak memaafkan. Itu yang berubah kita jadi salah atau gimana Pak Kiai? Maksudnya gimana? Jadi dia minta maaf nih, saya nggak kasih maafnya, gitu. Itu adalah haknya dia, atau itu sebetulnya kita melakukan tindakan yang itu baik? Bukan hak, itu egois, salah itu. Oh, oke. Wah itu namanya nafsu amarah itu. Ya. Ini kita diperintahin puasa, ada yang mengatakan ulama itu sababianya karena nafsu. Akal ketika diciptakan sama Allah, selesai diciptakan. Hai akal, menghadaplah kepadaku. Itu akal langsung menghadap. Ditanya sama Allah, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa aku? Kata Allah begitu. Akal respon langsung. Ya. Ana abduka. Saya ini hamba engkau. Dan engkau adalah Tuhan. Nah, ketika nafsu diciptakan sama Allah, selesai nafsu diciptakan. Ditanya nafsu sama Allah, man anta wa man ana. Siapa lo nafsu? Dan siapa gua? Kalau bahasa kasarnya gitu. Kata nafsu ana ma ana, anta ma anta. Itu sama Allah ngomong begitu. Lu gua sama gua. Apa urusannya lo? Bahasa kita gitu. Dia akhirnya dimasukin ke neraka jahanam 100 tahun. Ada yang mengatakan 300. Diangkat lagi. Selesai 300 tahun, diangkat lagi itu nafsu. Tanya lagi sama Allah. Man ana wa man anta. Siapa kamu dan siapa aku? Jawabannya seperti semula. Lu sama gua sama gua.
nggak pernah mengklaim mengakui bahwa Allah itu tuh Tuhan. Masukin lagi ke neraka Jo, neraka lapar bahasanya. 100 tahun, ada yang mengatakan ya 300 tahun. 100 tahun selesai digodok di neraka, diangkat tuh nafsu. Ditanya lagi sama Allah. Man ana wa man anta. Baru jawaban. Itu juga terpaksa. Ya, kalau begitu mah engkau Tuhan aku hambamu. Itu juga jawabannya kayaknya sambil melengos kalau kata orang kampung mah. Kayak kurang rapi ikhlas. Ya. Kurang rapi sudi begitu. Berat untuk mengatakan. Itu. Ya. Nah akhirnya kalau kata ulama, sebagian ulama mengatakan sababiyah kita puasa ini biar kita dapat mengontrol nafsu yang notabene menyuruh dengan selalu kebaikan, keburukan. Dia selalu bertentangan dengan kebaikan. Itu nafsu. Kan dalam surat Yusuf kan gitu kalau nggak salah. Innan nafsa la amarata bisu. Nafsu itu memerintahkan dengan perkara yang jelek-jelek. Itu bisikan namanya. Ketika ada orang minta maaf sama kita nggak mau maafin, itu jangan disebut hak dia, salah. Itu mesti dihilangin, itu egois. Nggak boleh sombong. Allah aja maha pemaaf. Iya, masa kita kagak. Itu tadi kata Nabi, balasannya nggak main-main, surganya nggak main-main. Dihisab orang-orang seperti biasa standaran hisaban. Tapi ketika ada orang yang memaafkan, yang menjolimin dia, Nabi ingin jamin hisabannya ringan, surganya dengan kasih sayang. Beda sama yang lain. Ceritakan dalam sebuah hadis, ada seseorang 7 tahun punya tugas gali kuburan di zaman Nabi. Tapi begitu ada seorang perempuan yang masih berdarah muda remaja. Ya otomatis nih perempuan cantik lah. Meninggal dunia, orang Ansor. Karena nih orang punya tugas gali kuburan. Yeah. Ya kan? Dia tahu yang mati itu cantik. Itu kan? Ketika ngegali kuburan selesai, terus naruh mayat di dalam kubur. Kan biasa orang kalau meninggal dunia itu kalau mau dimasukin ke liang landak itu kan dibuka. Yeah. Tali pocongnya kan. Dan juga dia udah tahu, udah sering lihat ini perempuan. Entah gimana nafsu seorang penggali kuburan ini keluar. Pulang biasa ngikut pulang. Udah dikuburin. Begitu dia naik ke atas ternyata nafsunya menggelora gitu. Malam-malam dia balik lagi. Dia gali itu kuburan. Ini mayat perempuan diperkosa. Ini cerita benar? Hadis. Saya nggak bisa ngarang cerita. Ya. Akhirnya pas begitu sekali mayat diam. Ya namanya mayat pasti diam kan ya. 2 kali, 3 kali itu perempuan ngomong yang udah mati. Nggak masuk di akal. Nggak ada yang mustahil kalau Allah bisa. Ya, nah bisa ngidupin orang umur 4.000 tahun dihidupin. Ya kan? Sampai lagi ini baru. Sebenarnya tujuannya dihidupin lagi sama Allah untuk apa? Nyadarin nih orang yang perkosa. Apa kata mayat? Lu sih enak habis ini lu mandi junub bersih. Lah gua lu tinggalin dalam keadaan junub. Gua tadi kan udah dimandiin, mandi mayat. Mengeluh. Nanti di hadapan Tuhan lu mau ngomong bagaimana? Dan apa yang harus gua perbuat kata mayat? Gua ini dalam keadaan junub. Yeah. Apa gak malu sama Tuhan? Nggak takut. Akhirnya disadar orang. Mungkin hawa sadar, mungkin karena hawa takut ya
karena ada mayat bisa ngomong, ya kita juga mungkin begitu kali ya. Iya. Lari langsung ke rumah sahabat Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Umar, Amirul Mukminin. Tanya Umar, ada apa? Nggak bisa ngomong, dia nangis terus. Coba ceritakan kepadaku, apa salah kamu? Dosa saya gede. Mana gede mah bumi, gedean dosa saya. Mana lebar sama lautan, laut apa? Luasan dosa saya, lebaran laut, dosa saya ketimbang lautan. Wah, berarti ini dosa benar-benar gede ya. Coba ceritain. Nggak bisa. Ini besar sekali. Bagaimana aku bisa menjadikan wasilah kepada Rasulullah buat kamu taubat kalau kamu tidak ceritakan dosa ini? Begini Amirul Mukminin, saya ini tukang gali kuburan bertahun-tahun, tapi ini kejadian. Saya khilaf, nafsu saya menggelora, saya perkosa. Yang saya membuat takut ini, mayat ini berbicara seperti itu. Sayyidina Umar langsung, astagfirullahaladzim, innalillahi. Nangis Umar, langsung ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Umar? Maya Kika, apa yang menyebabkan kamu menangis ya Umar? Umar nggak bisa cerita. Tanya aja langsung sama orangnya. Umar juga ngikut nangis karena lihat segitu dosa. Gitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Suruh cerita sama Rasulullah. Nggak bisa. Kata Rasul, bagaimana? Nggak bisa jadi wasilah buat kepada Allah. Buat maafan itu kalau kau dia ceritain dosa kamu. Dia ceritain. Begitu dia ceritain, Rasul juga kan manusia. Ini disebut arad basariyah. Ya Rasul manusia kan? Ya. Kita juga manusia. Cuman beda kalau manusia. Rasul makan yakut. Ya. Manusianya Rasul itu manusia cuman yakut seperti intan mutiara. Kalau Anas kal hajari, kalau kita kayak batu. Batu kali kan beda. Ya. Gitu. Apa kata Rasul? Orang yang celaka, sekarang angkat kaki dari rumah saya. Jangan kau injak ya di rumahku dan jangan kamu beratap di atas atapku. Pergi kamu orang hina. Udah lama orang mau tobat itu. Begitu orang. 40 hari enggak mingser-mingser selalu bertobat. Sampai dia dalam doanya ngomong begini. Andai kata Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya tidak memaafkan saya, timpahkan saya sekarang ya api-api yang dari neraka, biar nanti saya di akhir tidak dibalas lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sifat Rahman Rahimnya Allah, kasihan sama hamba. Jibril, ya Gusti Allah, turun bilangin nama Muhammad dapat salam dari gua. Siap, berangkat Jibril. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada salam dari Allah. Waalaikumsalam. Kata Allah, Muhammad, yang menciptakan makhluk siapa? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang ngampunin dosa? Allah. Tapi kenapa kemarin pulang datang kemari minta diampuni, minta maaf, kamu tidak maafkan? Spontanitas tuh Rasul. Masya Allah. Akhirnya dia nyuruh, Umar, cari orang yang dulu datang kemari, yang pengen tobat. Bilang, tobatnya sudah diterima dan aku sudah memaafkan. Artinya apa? Allah aja bilang sama Nabi Muhammad. Artinya begini, nih gue maha pemaaf Muhammad, lu mestinya kayak gue. Gitu kan? Awalnya Nabi Muhammad gak maafin kan, diusir. Kan ya? Gitu. Ini Allah aja segedenya dosa itu orang maha pemaaf. Nah sekarang kita kalau ada orang minta maaf sama kita, terus kita kagak terima, betapa sombongnya kita. Ya, gitu. Apa namanya? Apakah kita ini sama dia orang yang paling penting? Itu kan. Yang ngidupin kan bukan kita, Allah. Yang ngasih rezeki kan Allah, bukan
kita. Terus kita Ini kalau sering. misalkan mau maaf Ustaz. Iya. Potong. Gak apa-apa. Kalau lanjut. kita udah maafin tapi kita masih kayak nggak mau ketemu gitu sama orangnya, itu jatuhnya apa? Belum Iya. ikhlas atau dendam? Berarti belum tulus. Belum ikhlas dong berarti ya. Iya, iya. Ikhlas itu kan tulus. Kan udah Mukhlis. maafin bener-bener tapi nggak mau ketemu gitu. Itu sering terjadi begitu. Itu kalau kata orang Betawi kembar air. Kembar air. Mulut doang ngomong maaf, hati Belum. belum. Notabene sama aja belum maaf. Jadi harus full ya. Belum Wah, sah. iyalah. Ya makanya kata Nabi berat. Makanya dapat ganjarannya juga gede. Tapi itu kan nggak gampang ya Pak Ustadz ya. Susah. Iya kan? Saya sendiri ngalamin susah. Ya, susah ini. Tapi diperintah sama Allah. Kayak gitu. Diperintah. Karena proses waktu juga ya. Memaafkan itu kan harus ada prosesnya juga. Kalau Nabi, butuh waktu maksudnya, butuh waktu. Nabi itu ngasih masa tenggang itu cuma 3 hari. 3 hari doang ya. 3 hari. Kita tahu ibu umur kita kapan sampainya. Ketika kita mati dalam kondisi masih seperti itu. Coba dah. Cuma memang realitanya berat. Orang tuh condongnya ke egois. Apalagi dia merasa tua. Gua tua, gua kaya, gua berilmu. Nah, ini. Sorry lah ya, gitu kan. Kalau perlu juga dia minta maaf pas gua. Kadang-kadang orang yang dimintain maaf tuh jadi kayak gede kepala gitu. Itu udah urusan dia lah. Kita nggak boleh sujud juga begitu kan. Udah urusan dia. Yang penting mah kita. Kita minta maaf dianya diem gitu kan, kesel ya, makin kesel gitu. Nanti saya bilang tadi seperti tadi. Kita udah minta maaf. Dia nggak maaf. Itu urusan dia udah sama Allah. Jadi udah berpindah ya? Udah berpindah. Bukan hubungannya dengan manusia ya? Itu justru Allah murkanya minta ampun. Lu sombong amat. Gitu kan. Gua aja nggak sombong seperti itu. Kan gue yang nyiptain dia. Mengapa lu nggak ngasih maaf? Begitu. Tapi kalau misalnya nih Pak Ustadz, dia salah, tapi dia tidak pernah merasa salah. Kitanya nih udah gondok setengah mati nih, udah kesel ya setengah mati. Itu kita harus gimana Pak Ustadz? Apakah dia nggak pernah minta maaf karena memang dia tidak merasa salah jadinya? Nah itu kita menyikapinya seperti apa Pak Ustadz? Kita butuh wasilah Pak. Orang ketiga. Mediasi. Mediasi. Sebab orang kalau dirasuk dengan egois ketambah dia nggak mau belajar, nggak mau ngaji, ini susah. Imam Syafi'i pernah bilang, menasihati seseorang yang bodoh, ya itu tanggapannya beda sama menasihatin orang yang berilmu. Kalau kita nasihatin orang berilmu, dia mikir. Tapi kalau kita nasihatin sama orang bodoh, dia nggak mikir. Dianggapnya kita salah aja. Realitanya seperti itu. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Jadi ujungnya yang waras ngalah gitu. Iya, ya mestinya itu tadi kan. Makanya kan Nabi ngomong begitu. Ada 3 perkara. Ya, takfu mandolamaka. Maafin orang yang telah berbuat salah kepada kamu. Orang yang berbuat salah, yang jolim itu namanya orang yang salah. Mestinya kita yang minta maaf, tapi kan kita enggak. Realitanya. Makanya ini susah. Saya bilang hadis ini susah. Buat saya juga, kalau mungkin buat Pak Ferry mah gampang kali. Untuk aplikasi pengamalannya. Buat saya susah ini. Itu takfu mandolamaka. Maafin nama orang yang telah ngedolin. Nabi udah nyontoin. Berapa kali Nabi diludahin. Berapa kali Nabi dihina. Bahkan cerita sama orang Yahudi ketika dia mau ke masjid selalu diludahin, ditimpuk pakai kotoran onta. Begitu orang Yahudi sakit, Nabi yang langsung jenguk. Ada kita yang begitu. Orang nih sama kita jahatnya minta ampun. Ya kan? Kemudian dia sakit, kita pertama yang nengokin. Iya. Gledek kayaknya yang ada. Nengsen bagi kita kan Ya begitu. disuruh disumpahin ya Iya. Pak Ustadz ya. Wah mampus, biarin dah. Ngejahatnya minta ampun kan gitu ya. Tapi Nabi enggak. Kan nggak maunya kita nih kalau ngikutin nafsu kita. Ya Nabi diludahin, ditimpuk. Sakit. Nabi pakai nanya, nih orang biasa. Orangnya kemana? Kan gitu namanya. Orang lagi sakit.
ke pasar Nabi beli roti nyengukin. Kalau kita mah waduh udah kagak, udah jauh aja dah. Begitu itu Nabi, dicontohin Nabi sama langsung. Nabi bukan ngomong doang, dia udah dicontohin. Nabi bisa seperti itu. Nah, ini berat makanya Al-Quran begitu kan. Khud al-afwa, terimalah maaf atau maafkanlah. Maafnya mungkin gampang ya, ikhlasnya yang berat ya Ustadz. Ya kan secara agama orang kalau minta maaf cuma tangan doang, hati tulusnya belum maaf, namanya Iya. belum maaf. Belum ya. Belum. Begitu. Karena ruhnya itu ya di ikhlas itu ya. Oh iya. Kalau cuman gini kan fisik ya. pakai- Al-Quran itu ikhlas itu power, Pak. Makanya kata iblis ketika ngomong perjanjian, saya mau keluar dari sorga. Tadi yang sebagaimana Pak Ferry tadi bahaskan masalah iblis. Iblis kan nama di sorganya namanya Ajazil. Sebab malaikat aja sama iblis itu sebenarnya salut dulunya, ibadahnya luar Iya, biasa iblis. betul. Cuman ada sifat sombong doang. Iya. Keluar dari sorga. Enggak. Keluar dari sorga. Oke, saya mau keluar. Asalkan satu, panjangkan umur saya. Kata yaumul qiyamah kan. Kedua, ya izinkan saya menggoda hamba. Diberi izin nggak? Ya. Diberi. Itu namanya SIM. Surat izin menggoda. Makanya yang dapat SIM itu cuma iblis. Ya. Surat izin menggoda. Surat izin menggoda. Jadi yang punya SIM itu yang dari Allah cuma iblis. Kita nggak boleh goda ya. Pak Ferry nggak boleh godain ibu ini. Tapi gitu kan? menggoda dalam kebaikan boleh dong Pak Ustadz. Oh itu. Nah, Itu ya namanya kan? merangsang Pak, beda menggoda itu. Sama, itu sama Pak Ustadz. Kok dia nggak terima gitu sih? Gitu. Ya, akhirnya apa? Kan terjadi kan. Cuman apa Kak? Kata iblis, iblis yang ngomong. Silahkan kata Allah lu goda. Ilal muhlasin ila ibadikal mukhlasin, kecuali hamba kamu yang ikhlas. Powernya di ikhlas. Orang kalau ikhlas nggak bakalan kena kegoda. Intinya ikhlas kan. Ikhlas lah kita kalau minta maaf Tapi ikhlas tuh ilmu tinggi loh Pak Ustadz. Oh ya bukan tinggi aja. Masjid di kampungan saya namanya Al Ikhlas belum jadi udah berapa puluhan tahun. Ya. Iya kan? Ikhlas itu gambarannya seperti kita BAB buang air besar. Betul. Itu gambaran ikhlas. Iya. Udah nggak Analoginya ya. Iya, udah nggak inget-inget Nggak pernah lagi. diinget-inget lagi ya. Pernah kita gitu habis buat BAB ngenes. Saya tadinya jangan semuanya aja itu kan enggak. Iya. Enggak pernah ngenes. Ikhlas begitu gambaran. Tapi kalau kita sebut-sebut mah wah, Belum ikhlas ya. iya. Kadang-kadang kita bisa begini. Si Ano hamba Allah misalnya RT di masjid suka dibacain 500.000, baru 500 saja makanya dibaca-bacain, ya kan? Satu lagi Mbak RW 1 juta, baru 1 juta, pamer itu kan gitu ya. Hamba Allah kan nggak ada nyebut, karena kita merasa kita yang ngasih 3 juta. Tahu nggak siapa hamba Allah? Wah, itu sama aja ngancurin. Iya. 3 juta pun bukan ngomong-ngomong, hamba Allah. Iya. Ya, lebih parah itu sebenarnya. Parah ya. Lebih parah. Udah begitu ngakunya hamba Allah lagi. Ya, ya makanya saya bilang konsep apa namanya memaafkan itu susah. Sulit ya. Sulit. Taruhlah kalau umpama kita salah kita bisa minta maaf kayaknya sih mudah. Cuman ya yang jadi masalah ketika orang salah, ketika orang jolim, kita yang minta maaf. Nah, berbalik ya. Itu agak susah lebih susah Aku lagi pernah tuh. kayak gitu. Jadi kamu dizolimin gitu. Aku dizolimin ya. Iya. Terus kamu minta maaf sama yang Jadi ngezolimin kamu. jadi aku punya sahabat. Mm-mm. Namanya sahabat kita tahu semua dong ya, kita cerita ya kan, dekat gitu. Dia tahu semua cerita kita, akhirnya dia berbalik cerita sama pasangan kita. Jadi dekatnya sama kita, tapi dia cerita semua apa yang kita punya itu sama pasangan kita, pasangan aku gitu. Mm-mm. Itu kan menurut aku jahat sih.
Tapi aku yang nanya, aku yang bilang punya salah apa, terus minta maaf. Ya bagus itu. Bagus, Tapi dia malah ngeblok. Jadi ya udah aku mikir ya udah aku udah Nah, itu ikhlas. tadi balik gitu. urusannya ke Tuhan. Urusan Iya. ngeblok mau urusan Iya, dia. itu benar. Yang penting mah kita ketika nantinya udah nggak ada urusan sama hablum minan nas. Iya, betul. Maghrib ya. Betul. Jadi makanya ini intinya soal ikhlas lah ya, kalau soal memaafkan. Iya. Oke, Pak Ustadz, kesimpulan langsung nih Pak Ustadz. Jadi tentang memaafkan itu supaya kita nih di Idul Fitri ini benar-benar bisa ikhlas lah. Oke. Kata ikhlas itu rumit dan susah. Tapi ingat, ya, satu kekuatan yang tidak akan pernah ya terobohkan, nggak bisa terombang-ambing dan dirasuki oleh iblis itu cuman amalan yang ikhlas. Maafkanlah orang dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah kita akan menggapai yang namanya suasana fitri. Amin. Ya, amin ya robbal. Itu saja. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang memaafkan adalah bagian dari cinta. Dan buat teman-teman, kami dari tim Cinta is Love, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan selalu hal-hal yang baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.